Jangan-jangan yang kita jual sekarang itu 10 tahun lagi tidak relevan. Jangan-jangan skincare yang lagi meledak hari ini, 10 tahun lagi nggak ada yang pakai skincare. Kita kasih solusi. Halo Pak Bi. Guru saya senang sekali kalau ketemu sama Pak Bi nih. Banyak hal-hal yang memang dibahas, apalagi terkait dengan UMKM yang beredar. Mereka tahunya dagang ini ada 3 fase atau 3 pilihan biasanya tujuan hidupnya. Yang pertama buat makan sehari-hari. Yang kedua untuk legacy atau anak cucu nantinya si brandnya ini. Atau yang ketiga dijual. Iya. IPO, exit, fundraising, selesai. Dibangun buat dijual. Yeah. Nah, pertanyaannya, dari mulai 3 itu, mana yang benar? Ini nih, karena fenomenal sekarang, banyak juga yang nyerang ke saya terkait misalkan saya ngundang startup founder gitu. Startup kan mindsetnya kan, bakar, valuasi, jual. Terus tiba-tiba dia ngomong, ngapain bikin brand kalau kayak gitu? Emang pola bisnisnya emang sehat? Capek tahu gak sih, market leader dikejar, ujung-ujungnya cuma buat dijual. Nanti dasar egois, anak istri cucu masa nggak dapat apa-apa. Nah sebenarnya yang benar yang mana? Coba kita bahas dari awal dulu deh Pak. Jangan pakai istilah benar dan salah. Oh oke. Ya. Yang pakai aja istilah benar dan lebih benar, atau mana yang baik dan lebih baik. Oh jadi 3-3-nya itu baik aja. Baik aja? Nggak ada masalah. Buat dagang sehari-hari gitu? Iya, orang kan harus makan, harus keperluan sehari-hari untuk sebulan gitu. Itu kan sah-sah aja. Orang harus hidup. Oke, cuma pertanyaannya bisa gede nggak? Iya. Itu kan? Nah, mungkin nggak perlu gede. Yang penting bisa mencukupi sehari-hari, ya baik juga. Oh oke. Yang kedua, dia nggak cukup pemenuhan sehari-hari, tapi dia mau besarkan bisnisnya. Iya. Terus diwariskan kepada anak cucunya. Nah, kondisi itu mesti diingat bahwa apakah yang diwariskan itu perusahaan dan hutangnya. Wah iya. Bukan hutang mungkin, tapi apa yang namanya tuh, invoice yang tertunda tuh. Tapi nggak piutang juga lah. Ya piutang. Piutang. Iya, piutang. piutang ya bener ya. Iya oke. Jadi taruh barang, udah gitu mesti nagih kan. Apakah itu mau diwariskan? Dan terus bayar karyawan, terus overhead, apa itu diwariskan? Oke. Ada yang berpikir lebih baik diwariskan dalam bentuk uang aja Pak. Gitu. Jadi ya terserah, belum tentu anaknya tertarik sama bisnis saya. Misalnya saya suka brand, belum tentu anak saya suka brand juga. Dia mungkin sukanya berenang. Nah mungkin cucunya beda lagi. Jadi berpikir 2 kali ketika mau mewariskan sebuah usaha. Oke. Karena yang diwariskan itu masalah, bukan hanya keuntungan. Meskipun tinggal nerusin aja. Meskipun tinggal nerusin aja. Tapi kan nerusin itu ya piutang, nggak masalah dengan bank lah, terus dengan investor, belum lagi IPO segala macam. Oh ya. Belum lagi interestnya. Oke. Jadi saya lebih suka kalau bisnis itu untuk dijual. Bikin bisnis untuk dijual. Berarti yang dilakukan oleh startup sekarang itu benar dong? Jangkanya yang salah. Oh, maksudnya gimana? Jangka waktunya terlalu cepat. Oke. Jadi dijual itu ada 3 hal. Dijual ke investor, maksudnya jual saham. Dijual melalui IPO, ya, atau dijual exit. Oke. Nah, jadi Anda mau exit, itu artinya Anda udah bosan dengan bisnis ini. Anda exit, jual aja udah, gitu. Dan kalau yang masih mau cawe-cawe, jual saham aja ke investor. Atau kalau mau dapat dana murah, ya jual aja ke IPO, investor kecil-kecil. Jadi itu pilihan. Setelah dapat duit, kasih itu kau wariskan ke anaknya. Terserah lu mau ngapain itu. Jadi orang tua tidak meninggalkan masalah, tidak meninggalkan perusahaan, karena perusahaan itu masalah. Oh iya. Ya? Jadi apa yang saya alami ketika saya jual perusahaan saya,
itu tiba-tiba ada yang nawar, gitu. Ketika saya menangani McDonald, ada yang nawar, lumayan $10 juta, tahun 2000 51%. Oh lepas dong, cakep itu. Itu cakep kan? Oh. Tahun 2000 loh. Tapi pertimbangannya kenapa nggak jadi saya jual? Itu karena mereka bilang yang $3 juta saya bayar sekarang. Yang $7 juta saya bayar kemudian. $1 juta setiap tahun dan Anda terikat sebagai presiden direktur di perusahaan itu. Loh, berarti kau nyari duit sendiri dong. Sebentar, ini menarik nih. $3 juta bayar di muka. Di muka. $7 juta bayarnya tiap tahun. Tiap tahun. Cicil. Dari revenue lagi. Revenue. Ya ogah lah ngapain? Ya, makanya nggak jadi saya jual. Saya tanya anak-anak, sekarang setahun dapatnya berapa? Ya lebih lah. Ya ngapain dijual gitu. Pintar juga ya. Nah, belakangan baru ketahuan bahwa perusahaan itu tertarik untuk mengakuisisi perusahaan saya karena waktu itu megang McDonald Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Oke. Nah, jadi mereka melihat ini bisa dikembangkan ke Asia Pasifik, gitu. Tapi ya $10 juta jadi kalau gue cari sendiri jadi ini kan jadi tidak menyenangkan, tidak nyaman lah. Gitu. Ya. Tapi niatnya emang kalau cocok kok jangan jual. Gitu. Itu menurut saya yang paling benar itu. Berarti jual lah. Jadi nggak salah juga ya tujuannya kita. Karena perlu diingat bahwa setiap 10 tahun konsumen itu ganti. Oke. Pada waktu saya umur 30 itu ada radio namanya Prambors. Tahu. Prambors itu 15-25 katanya. Maksudnya? 15 tahun sampai 25 tahun. Oh, range pendengarnya. Umurnya, pendengarnya. Oke. Jadi dia cari penyiar itu yang ngomongin tentang isu 15-25. Isunya gimana sih cari pacar, gimana sih deketin cewek. Itu jadi isunya di radio itu. Ketika 10 tahun kemudian yang 15 udah menjadi 25, yang 25 jadi 35, isunya beda. Gimana cara mendekati calon mertua? Bagaimana menyenangkan ibu mertua dan bagaimana macamnya? Gimana nyari kerjaan udah beda. Jadi akhirnya mereka galau, datang ke saya dan tanya, sebaiknya gimana mas? Saya kasih tahu, sebaiknya bikin radio baru. Karena isunya beda. Kita pecah tuh audiensnya. Betul. Makanya rata-rata grup-grup radio itu ada 5 radio tuh menyasar dengan market yang berbeda. Ya beda. Iya kan, ada yang buat yang adult, yang lebih tua misalnya, atau remaja gitu. Nah, berkaitan dengan produk, jangan-jangan yang kita jual sekarang itu 10 tahun lagi tidak relevan. Wah, ngeri. Ya, jangan-jangan skincare yang lagi meledak hari ini, 10 tahun lagi nggak ada yang pakai skincare. Karena udah sadar dokter. Dokter kulit wajah misalnya. Kalau nggak direkomendasi oleh dokter, karena kandungannya harus ini, orang makin tahu, internet makin terbuka, bisa jadi skincare nggak laku. Apa skincare mau diwariskan kepada anak buahnya, kepada anak-anaknya. Itu. Jadi it's not all about money aja, tapi juga pergantian generasi. Karena yang namanya pasar itu adalah usia 15 sampai 35. Itu pasar. Yang sekarang dikuasai sama milenial. Dan Gen Z. Okay. Tapi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saya ada di situ. Ya, saya adalah pasar. Begitu bergeser, saya ditendang dari namanya pasar. Nah, masalahnya bukan cuma umur aja yang menggantikan. Masalahnya dengan bawa karakter masing-masing. Karakter baby boomer, karakter Gen X, karakter Gen Y, karakter Gen Z itu beda-beda. Gitu. Apalagi nanti dengan generasi alpha dan sebagainya, yang mereka lebih akrab dengan AI dan sebagainya. Mereka tidak perlu lagi dengan originalitas.
Mm-mm. Mereka cukup dengan crawling aja. Asal nggak ketahuan ini adalah punya saya gitu. Oh, oke. Artinya gini Pak, berarti kalau memang pasar berubah, si pemilik brand ini, si pengusahanya ini harus nyiapin future market gitu kasarannya. Betul. Dan nggak akan pernah bisa dong brand ini sustain. Harusnya gimana dong? Ya, salah satu cara yang dilakukan oleh Coca-Cola, kenapa dia sampai 150 tahun, adalah setiap 10 tahun mereka ganti karyawan, ganti generasi karyawan juga. Penyiarnya ganti, supaya pendengarnya nggak lari. Oh, DNA-nya sama? Ya, jadi umurnya sama. Enggak, DNA brandnya sama? Sama. DNA brandnya sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Oh, maksud saya ketika 10 tahun misalkan itu adalah market to regenerasi, ya kan misalnya dibikin tahun 2023. Artinya ini nafasnya ini si marketnya ini berhenti di tahun 2033. Ya. Nah, DNA-nya dibiarkan begitu aja, cuma timnya yang diganti. Iya, harus menyesuaikan dengan pasarnya. Oke. Karena kalau nggak tune in, nggak akan masuk. Oke, karena yang disasar pasti 1535 lagi tuh. Betul. Loh. Selalu itu karena itu paling tinggi. Oh, yang paling tinggi. Di atas 35 ada dong Ada. marketnya. Cuma rendah. Kecil. Ya? Kecil ya. Menjamin 5 tahun ke depan. Kalau milenial bisa 20 tahun ke depan. Oke. Jadi harus hati-hati. Jadi paling logis adalah setiap 10 tahun bikin perusahaan baru. Oh. Yang relevan. 10 tahun jual, exit, dapat duit, terus bikin yang baru. Oh, oke. Nah, ini diskusi Pak Bi. Berarti gimana cara ngeset agar ini tuh bisa bertahan kayak Coca-Cola tuh 150 tahun? Diambil dulu, pilih produknya dulu, atau dikasih value-nya dulu, atau gimana nih? Ini bahasa awamnya biar kita memang betul-betul everlasting gitu. Makanya saya ambil kalau mau everlasting, mau sustain adalah dari ritual pembelinya. Oh, karena kalau ngomongin ritual, Pasti generasi bukan ganti, ritualnya sama. oh keren, Pak Bi pinter banget. Gen Z bangun tidur, Ya, milenial bangun tidur, baby boomer bangun tidur, ritualnya bangun tidur. iya. Keren. Bukan produknya. Jenius. Bukan di produknya. Oke. Jadi yang namanya Kopiko, kembali ke Kopiko, Uh-uh. orang ngopi itu seluruh dunia. Jamnya sama, Iya, kebiasaannya sama, ritualnya sama. betul. Jadi dia akan sustain Oke. gitu. Oke. Jadi dia nggak tergantung produknya. Misalnya mungkin nanti produknya berganti 10 tahun lagi, nggak mau permen karena kesadaran akan gula udah tinggi. Misalnya mereka bikin cake atau roti, itu bisa selama value-nya gantinya ngopi. Waduh. Harusnya berarti mereka tuh udah nggak ngomongin produk ya. Artinya gini, kalau kok Pak Bi bikin Kopiko itu 1989, udah juga nggak ngomongin produk, ya kan perilakunya kan gantinya ngopi apa segala macam. Bikin Likna tahun 1982 juga sama nggak ngomongin sofanya, tapi ngomongin kebiasaannya, perilakunya kalau sudah duduk lupa berdiri. Betul. Buat teman-teman UMKM sekarang yang masih berkutat pada produk, harusnya mereka udah meninggalkan itu dong. Harus sudah. Makanya ada namanya marketing 2.0. Oke. Yang konsentrasi kepada konsumen. Oke. Consumer centric namanya. Contoh kasus. Ya banyak ya yang saya lakukan itu tanpa saya sadari. Begitu saya masuk ke dunia advertising tahun 80-an, itu sudah sosialisasikan ritual. Misalnya kalau sudah duduk lupa berdiri. Ritual. Ganti TV Eropa harga Jepang. Ritual juga. Iya. Sarapan kedua. Enggran. Ya, ritual juga. Terus Glatik itu merek kopi ya, merek kopi di Jawa Timur. Saya kasih nama kopi tubruk Glatik. Oke. Ritual kopi tubruk. Karena kopi itu nubruk. Nggak ada kopi itu diambil ekstraknya segala macam. Ya. Yang namanya kopi tubruk ya Glatik. Gitu. Sama Indomie seleraku tuh selera orang ya. Oke. Jadi yang diiklankan di Indomie itu bukan
terbuat dari apa, terus bisa apa, tapi ritualnya, manfaatnya, Manfaatnya. seleraku, jadi pasti cocok. Gitu. Oke. Terus pop mie Hmm. gunanya untuk traveling, Hmm. jadi mie untuk traveling. Iya. Tagline-nya hot water please. Cuman hot water doang. Iya. Tinggal. Jadi semuanya itu sudah ritual. Sehingga ganti generasi ritualnya sama. Iya, betul. Betul. Iya, ganti-ganti. Itu nggak Oke. dipikirkan oleh teman UKM, makanya saya keliling-keliling Indonesia itu menyadarkan mereka bahwa jualan itu jangan jualan produk, jualan ritual. Betul. Everlasting. Iya, keren. Keren. Kalau jualan produk, marketnya 10 tahun ganti, Iya. selesai. Contoh, Kopiko, kopinya manis banget. Misal, Iya. anak umur 15-35 masih oke tuh. Iya. Makan tuh manis-manis. Begitu kalau gayanya masih terus-terusan 10 tahun lebih, Kopiko, kopinya manis banget. Begitu dia masuk umur 50 tahun, udah mikirin diabetes tuh. Betul. Ya kan? Iya. Karena dia nggak lagi mikir, kalau ngomongin manisnya, gue mikir nih buat beli Kopiko. Tapi kalau ngomongin dari 15 sampai 50 tahunan, ngopi, ya semua ngopi. Ya. Dan yang nggak disadari oleh teman-teman itu bahwa tagline itu merupakan janji yang diberikan kepada konsumennya. Oke. Tapi sekaligus itu adalah kalimat yang disangoni, Sangun itu apa tuh? dikasih kepada konsumen untuk membela diri. Oke. Misalnya, Diri nanya ke saya, Papi ini udah usianya udah banyak kok masih makan Indomie sih? Loh, Dir, Indomie kan selera aku. Wah, selesai itu. Terus nanya lagi, loh, masih berani makan Kopiko? Loh, Kopiko itu kan ganti yang ngopi. Waduh, mahal. Loh, Papi masih duduk di Lekna. Iya, kalau sudah duduk lu mau berdiri. Ya. Waduh, Ya kan? iya, nggak ngomongin si produknya. Ya, coba kalau Indomie, mungkin UMKM-nya misalkan bikin Indomie tapi dia salah langkah nggak ngomongin customer centric-nya atau perilakunya, tapi malah ngomongin produknya. Coba kita tes ya. Ya. Akan bertahan lama nggak kira-kira? Kita simulasi. Coba Indomie ngomongin produk gimana kira-kira, Pak? Terbuat dari terigu pilihan. Oke, stop ya. Umur 15, beli. Nggak peduli akan terigu. 20, beli. 30-an, beli. Ah iya. Begitu udah umur 50-an, udah mikirin lambung tuh. Betul. Pak, kok Anda bisa secerdas ini ya? Given. Wah, Masya Allah. Iya bener. Dari terigu pilihan. Terigu kan bener kan? Itu kan ke lambung. Iya kan? Iya. Karena apa ya istilahnya seratnya atau mungkin gemuk dan seterusnya kan? Dan sebagainya. Iya. Produksi gula dan sebagainya. Jadi begitu kena. Jangan diomongin. Jadi kalau zaman dulu, pameo saya adalah ketika menghadapi Dirjen POM, banyak aturan. Jangan diucapkan, jangan menjadi pernyataan. Ya. Tapi jadikan dia pertanyaan. Contohnya? Jadi dulu saya adalah orang yang diminta tolong untuk membranding obat generik. Katanya Papi kan biasa nih nge-branding produk yang khusus. Biasanya semuanya tergantung mereknya. Nah sekarang generik nih. Iya. Nah gimana caranya? Ya obat generik. Yang dimakan kan khasiatnya, bukan mereknya. Oh, wih mahal tuh. Iya. Masih ingat ya? Masih lah. Yang dimakan kan khasiatnya, bukan mereknya. Iya. Ais. Makan obat itu kan generik atau bermerek. Yang penting khasiatnya yang kita cari kan. Iya. Kan bukan mereknya yang kita makan. Iya benar. Jadi kalau kamu tanya, Papi kok makan obat generik sih? Loh, yang saya makan kan khasiatnya. Lupa tuh. Bukan mereknya. Lupa tuh generiknya lupa tuh. Langsung lupa tuh.
Iya kan, bener. Iya. Langsung lupa tuh. Sekarang malah orang nyari generik Oh ya? setelah sekian tahun. Apalagi obat-obat yang dimakan harian. Oh, Pasti obat generik. karena nggak keras ya. Iya. Karena ngapain? Kok nggak makan mereknya? Mereknya apa aja? Nah, iya. Yang penting khasiatnya sama. Ini cuma bisa dilaluin 50 tahun lebih nih. Mempraktekkan hal ini nih, pengalaman dan lain sebagainya. Bener, kalau balik dikit ke Indomie, ketika ngomongin terigunya 35 ke atas sudah mikir. Iya. Tapi giliran ngomong seleraku, 15 tahun dia punya selera. Iya. 35 tahun dia punya selera. 60 ke atas juga punya selera. Meskipun seleranya berganti. Iya, cuma karena udah ditancepinnya selera, beda urusan tuh. Iya, betul. Dan setiap 10 tahun mungkin bumbunya harus ganti juga. Kenapa? Karena seleranya berganti. Oh, tapi kok Indomie kan stay sampai sekarang, bumbunya nggak ganti-ganti kayaknya. Ya evolusi, pasti evolusi ada. Masa sih? Iya. Dulu saya kecil sampai sekarang saya makan sama. Perasaan kita sama, Oh ya? tapi secara evolusi sudah berubah. Loh, kalau diganti, misalkan umur saya udah lebih dari 35 tahun, diganti untuk menyocokkan masih oke, Pak. Tapi yang 15 tahun kan ada juga, tetap tumbuh 15 tahunnya muncul ke permukaan. Lah kan Tapi yang dimakan lidahnya 15 tahun dengan 35 tahun nggak sama. iya, artinya kalau dirubah menyasar ke 35 tahun, yang 15 tahun keganggu dong. Kenapa jadi rasanya begini? Kalau yang 35, masyarakat secara umum semakin sadar kesehatan, mau tidak mau harus dirubah. Kalau produk ya. Iya. Tapi kalau selera nggak perlu berubah. Rasa bisa berubah, tapi selera nggak perlu berubah. Oke. Karena rasa hanya berhenti di lidah, tapi selera tidak berhenti di lidah. Oh, kesini. Pakaian, Oh. selera wanita, selera kerjaan. Iya. Nah, selera itu luas sekali. Tapi gini Pak, ada brand-brand besar yang sekarang masih beredar, masih eksis. Dia sepertinya masih fokus pada produk Pak. Nah ini mungkin jadi pertanyaan nih. Kalau Pak Bis sering ngajarin kita, ngapain kita bahas produknya? Kita udah masuk ke ranah perilaku konsumennya. Kalau sudah duduk lupa berdiri dan seterusnya gitu ya. Tapi tiba-tiba dibalikin lagi sama mereka. Itu kecap bango dari kedelai pilihan. Itu KFC jagonya ayam. Tapi kedelainya kan berganti. Tapi nggak masalah dong dia ngomongin produk. Kan dia ngebahas produknya. Iya, dia nggak ada masalah sih. Itu kalau kedelai hitam kemudian terbukti yang membuat kecap hitam itu bukan kedelai hitam, tetapi dari gulanya yang dibakar, ya dia jadi tidak relevan. Apa jangan-jangan kalau brandnya sudah kuat, nggak apa-apa ngomongin produk? Gimana tuh? Enggak juga? Enggak juga. Jagonya ayam KFC? Jagonya ayam kan bukan ngomongin produk. Itu kan produk, ayam ya? Tapi kan bukan ayam jago. Oh. Makanya CFC saya balas dengan bukan ayam jago. Oh ini, CFC. Iya, itu saya yang bikin. Jadi ketika KFC bilang bukan jagonya ayam? bukan jagonya ayam, Uh-uh. terus supaya kita sama terkenal dengan KFC? Bukan ayam jago. KFC jagonya ayam. Pak Bi bikin CFC bukan ayam jago. Iya. Artinya di luar dari ayam jago berarti dia lebih khasiat lagi ya. Tiba-tiba dia mikir ayam jago kan keras, ototnya kuat, namanya jagoan kan. Kayak Deddy Corbuzier. Ya. Tapi kok ini bukan ayam jago, empuk. Itu udah goes without saying gitu. Oh iya, dan masih banyak nggak kira-kira Pak yang brand-brand besar tapi ngomongin produk? Oh banyak juga. Masih banyak. Banyak juga. Harusnya mereka stay di situ karena udah nama besar atau mereka naikin level ke? Ya kayak Apple aja kan mereka sudah percaya pada value, toh produknya diomongin. Iya, tapi kan mereka nggak pakai campaign kuatin produk ya kan, ini iPhone terbaik, smartphone terbaik misalnya, smartphone. Ya itu muncul dan pergi aja.
Iya, artinya Jadi, kan Apple juga nggak ngomongin produk kan? ke Apple 11 muncul 3 bulan lagi muncul lagi Apple 12 Hmm. 3 bulan lagi Apple 13 gitu. Itu cuma serial aja menjelaskan produknya, tapi value-nya adalah think different. Iya. Sama Indomie juga, Indomie laku, tapi ya kali ini yang dikeluarin goreng. Ya. 3 bulan lagi goreng ayam, 3 bulan lagi goreng Rendang. gitu. Oke. Tapi value-nya sama, seleraku. Seleraku. Oke. Nah, kalau ngomongin generasi lagi, Pak. Tadi kan ada 10 tahun berganti apa segala macam. Tiba-tiba mungkin iya, kita pikirkan 10 tahun lagi ke depan mau ngapain dan setelah 10 tahun ngapain. Sekarang udah eranya AI. Artificial Intelligence. Gimana tuh, Pak? Branding sangat beririsan atau jangan-jangan dua hal yang berbeda nih sama AI? Ya, Ya, namanya AI, Heeh. Artificial Intelligence. Intelligence. Heeh. Kalah dengan yang asli. Oh ya, oke, dia robot memang. Ya. Ya. Pekerjaan AI adalah crawling Iya. dari internet, Oke. yang ada di internet. Kalau yang ada di internet itu garbage, Mm-mm. sampah, Mm-mm. keluarnya sampah. Itu nggak dipikirin kan? Oh iya. Juga ya. Makanya sampai sekarang, kalau kamu tanya apa itu brand kepada AI, Terus? jawabannya salah. Emang iya? Coba. Coba kita tes dong, Dim. Buka dong ChatGPT dong. OpenAI, ChatGPT. Kita tes ya. Nah, soalnya gini, Pak Bi. Ngapain saya harus belajar sama senior tentang branding? Udah ada AI, dia tinggal jawab aja apa sih, kenapa sih branding, kenapa sih kita harus punya brand? Ya udah, suruh aja AI. Saya punya sabun cuci muka misalnya. Iya. Ya udahlah, tolong dong kasih tahu saya sabun cuci muka ini pakai rumus stimulus agar brandingnya tepat pada sasaran dan selalu diingat benaknya konsumen. Ya, bisa sama dengan yang lain. Keluarnya sama. Iya. Karena kamu ketik, Hah? teman kamu ketik, sama-sama ketik kan? Iya. Keluarnya sama. Sama, betul. Tapi kan dia ngasih tahu kan, oh caranya nge-brandingnya begini gitu misalnya. Iya, dan itu sama dikatakan ke teman yang lain. Iya bisa Jadi sama sih. kalau if you don't mind about originalitas, Hah? silakan pakai AI. Oh berarti tetap lanjut bikin brand meskipun ada AI nggak masalah. Nggak masalah. Karena jawabannya pasti kepada produk. Kita lihat sama-sama. Coba kita bahas nih. Karena kalau memang mereka ternyata adalah masih mindsetnya adalah nggak usah belajar branding misalnya sama pakar misalnya ya, tinggal tanya aja sama AI. Ya otomatis mereka mungkin berpikir bahwa kayak ngapain gua bayar workshop mahal-mahal. Betul. Tanya robot aja. Udah ketahuan tuh. Saya mau bikin brand skincare atau males grooming. Ya udah. Bayar nih kalau ikutan itu. Tanya aja. Tolong susunkan saya Ya. nah, rumus branding yang tepat. Yang tidak bisa dilakukan oleh AI adalah salah satunya review produk. Oh iya. Karena dia hanya memberikan pandangan umum, tapi yang spesifik nggak bisa. Bikin tagline slogan bisa nggak? Pengalaman menggunakan produk nggak bisa. Bikin tagline? Pikirannya bisa, asal nggak keberatan sama dengan yang lain. Oh berarti belum secanggih itu AI ya? Belum. Coba kita ketik. Ini penasaran sih, maksudnya secanggih apa gitu loh. Artinya apakah zaman sudah berubah ketika ya udah kan brand itu penting. Nah, kita tanya aja sama robot, tinggal susun deh tuh kaidahnya, bikinin tagline. Nanti kita coba cek nih tadinya nih misalkan tepat pada sasaran hasilnya AI seperti aja. AI aja. Kalau Jadi, memang nggak tepat ya bahaya tuh. Penggunaan AI itu bisa dipakai untuk keperluan tertentu. Tapi begitu lebih mendalam, harus orang. Nggak bisa ya tetap Ya. ya. Misalnya rasa. Rasa yang harus dirasain sendiri. Ada yang buat dari nggak kepedesan, buat saya kepedesan. Oh ya. Ya. Sesuatu yang sifatnya behind the scene, Ya. cerita Hah? yang spesifik tadi, reportase atau apa namanya,
review, Oh. terus apalagi ya, itu sesuatu yang bisa kita lakukan, yang AI nggak bisa lakukan. Jadi AI belum secanggih, kan Pak B suka bilang kan masalah era lah ya, 1.0, Ya. 2.0 dan seterusnya gitu kan, atau mungkin product insight, atau mungkin positioning AI, robot gitu. Tolong bikinkan positioning sebuah brand skincare misalnya. Ya. Berapa orang yang nanya begitu? Jutaan sih. Makanya kalau Anda tidak keberatan sama atau variasi, Aduh, susah tuh. silakan pakai. Susah tuh ya. Iya. Karena kalau udah masuk sistem pasti semua juga Sama. Ini kita lagi ngomong begini nih yang nyari juga ada pasti. Sama. Iya juga. Dan sama balik lagi udah sama kalau ternyata Packaging misalnya, eh skincare, packagingnya warna apa yang terbaik? Misalnya abu-abu, berapa juta yang nanya? oh iya juga. Berapa juta merek? Iya juga sih ya. Susah sih ya kalau ya masih banyak juga ya, dan banyak Yang saya khawatirkan ngebantai malah itu. bukan AI-nya, Tapi karakter dari next generation. maksudnya gimana? The next generation itu disuruh sekolah nggak mau. Oh, Nanti nanya AI aja, ngapain sekolah? TK kosong, SD kosong. Karena generasi mudanya nggak percaya pendidikan. oh iya. Gua kan punya safety net, namanya AI atau Google. Oh iya. Ngapain saya belajar? Ah. Tanya aja Pak AI. Dia nggak sadar bahwa jawabannya sama. Udah jawabannya sama belum tentu benar. Iya. Karena kan pasti dia ngambil crawling dan dia ngutip-ngutip dari omongan orang. Nah, ini udah masuk nih ChatGPT. Coba ketik apa misalnya tadi brand ya? Apa itu brand? Apa itu brand? Brand adalah sebuah identitas yang dibangun untuk suatu produk. Identitas dari produk adalah merek. Brand adalah manfaat dari identitas tersebut. Oh, karena ini banyak yang ngomongnya salah, akhirnya kedeteksi, keluarnya salah. Ya juga ya, coba kita lihat ya. Brand adalah sebuah identitas yang dibangun untuk suatu produk. Tujuan utama dari membangun brand, tuh paragraf 2. Sebuah brand adalah tujuannya untuk membedakan produk atau perusahaan dari pesaing-pesaingnya. Emangnya logonya sama? Pasti beda kan? Ah, Tapi manfaatnya bisa sama. Bawahnya lagi, brand yang sukses biasanya mencerminkan nilai-nilai perusahaan, menciptakan kesan. Enggak ini ya. Penting untuk merencanakan atau mengelola brand dengan hati-hati karena brand yang kuat dan positif dapat memberikan keunggulan kompetitif, mempengaruhi preferensi konsumen. Jawabannya umum kan? Umum banget ya. Tidak sama dengan yang ada di persepsinya Derry Iya. tentang brand. Nah, mereka Kecuali copy paste bahaya tuh. Derry nulis yang banyak tentang tentang pengertian brand versi Derry tadi. Maka dia akan ngikutin versi Derry karena crawling. Nah, cuma pertanyaannya gini. Kalau 1 juta orang ngomongin brand yang salah dan yang benar cuma 1, Pak Bi misalnya. Lah ini 1 banding berapa? Betul. Ketemu benernya, itu kan yang jadi persoalan. Itu kata Indra Uno adalah tantangannya Pak B. Melawan gelombang. Nah loh, itu tuh karena kebanyakan belum tentu tolak ukur benar. Betul. Susah tuh. Nah sekarang teman-teman muka AM ini, yang anak-anak muda nih, kalau sudah terlanjur mengandalkan AI, ya nasibnya akan sama. Iya, bener. Kecuali semua orang pinter, 200 juta orang Indonesia menulis kutipan-kutipan tentang brand yang benar, mungkin ada peluang tuh. Iya. Iya, itu aja sih. Berarti, iya kalau konsumen lebih banyak daripada mentor ya. Jadi ragu-ragu kan pakai AI. Hati-hati teman-teman. Ya, dan udah banyak yang ngebantah juga sih. Maksudnya gini, AI ya menjadi pendamping, mungkin bisa lah sebagai apalah mungkin acuan referensi ya. Saya pernah coba apa itu brand, terus keluar ini, terus saya ganti. Brand itu adalah ini. Ternyata
bukan hasilnya AI, hasil saya. Oh, Karena berubah semua. berubah-berubah ya. Iya. Apa itu brand menurut Subiakto? Coba pengen tahu. Nanti keluar tulisannya Pak Bi nggak tuh? Susah juga berarti ya AI sekarang ya. Belum ya, belum. Ya dia masih suara terbanyak. Kalau sampai salah, berarti keparahan nih. Belum bisa diimplementasikan di tahun sekarang gitu. Ini gimana? Kok nggak keluar? Oh, di bawah. Apa itu brand menurut Subiakto? Maaf, tetapi tidak ada informasi yang spesifik mengenai pandangan atau pendapat Subiakto terkait dengan divisi brand. Subiakto adalah seorang pakar branding terkenal di Indonesia yang telah berkontribusi dalam membangun berbagai merek ternama. Sebentar, AI-nya aja mau komentar takut, malah mau profiling Pabi. Maaf. Jadi dia tuh sungkan, robot yang sungkan. Malu hati. Wah, seru banget nih. Episode hari ini seru banget. Tuh, lihat ya. Subiakto adalah seorang pakar branding. Nancep banget ya, Pak ya. Pakar branding terkenal di Indonesia yang telah berkontribusi dan mengembangkan dan membangun berbagai merek ternama. Pandangannya tentang brand mungkin dapat ditemukan dalam karya-karyanya. Ini lucu banget nih episode. Ngeri. Wah, Pabi ngeri banget. Malah AI ditanya sama Dimas, malah AI-nya ngebalikin, tanya aja sama Pabinya. Berarti Pabi lebih tinggi dari AI. Ini episode lucu banget. Dia bilang jangan tanya sama yang palsu, tanya sama aslinya. Coba kita lihat lanjutannya ya teman-teman ya. Namun, sebagai AI, saya tidak memiliki akses langsung ke pandangan atau pemikiran individu tertentu seperti Subiakto. Saya hanya dapat memberikan definisi umum. Wah. Follow the crowd kan? Iya. Ikut yang banyak. Iya betul. Kalau yang crowd yang salah ya udah salah. Udah teman-teman, robot aja ngakuin kaliannya Pak Abi. Ini lucu banget. Udah, kalau ada yang asli kenapa harus ada yang kaleng kita belajarnya? AI-nya mengatuin. AI yang bilang loh, bukan saya yang bilang. Pak, kita nggak janjian loh. Ya, kita nggak bahas ini sebelumnya. Ya. Wallah, ini ngalir aja. Saya tadinya saya tugas host tuh sebetulnya punya kepentingan untuk kontradiktif, Pak. Tuh. Ya, teman-teman tahu lah. Mungkin ya Najwa Shihab, Aiman Wicaksono sama lah ya. Karena kami jurnalis pasti kita mau ngambil sudut pandang angle yang berbeda. Atau sudut pandang lain, atau biar dua arah gitu kan. Makanya dari tadi saya pengen tahu. Justru nggak komunikasi. Artinya mengkontradiktifkan Pak Abi untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Maksudnya sudah ada AI, nggak usah belajar branding. Ya, nyatanya AI aja nyuruh belajar brand sama Papi. Wah, parah. Ini lucu banget nih. Parah, skakmat. Udah belajar sama Pak Abi aja. Gila, gue ngakak gue, ya Allah. Makanya kemudian saya bikin buku. Astagfirullah. Kok bisa begini ya? Makanya Pak Abi bikin buku. Nah, untuk membenahin pemahaman-pemahaman seperti ini. Iya, supaya saya melihat fakta bahwa AI aja tidak bisa memberi jawaban. Mulailah saya bikin buku. Nah, seorang robot AI yang diagung-agungkan anak sekarang, ya ternyata nggak bisa ngasih jawaban. Udah cari sumber yang tepatnya aja teman-teman ya. Buku yang boleh dibocorin ya. Tadi Pak Abi kan lagi rangkai buku dan lain sebagainya ya. Betul. Nah, nanti tungguin aja teman-teman. Nih, Nah, coba. karena saya tulis setiap saat apa yang saya ingat, jadi saya gembolin terus. Oh iya, tasnya lucu deh Pak. Ini Lokal? bukan, Uniqlo. Uniqlo. Oh, Masya Allah. Ya, Coba. misalnya ya. Coba. Nih buku saya. Oh, ya, maaf Pak ya. Oh, lagi dibikin tiap saat ya Pak ya? Ya, Wih, judulnya brand. betul. Karena brand masih misterius. Oh, Kalau marketing dan selling banyak Banyak. coachnya. wih, saya perdana nih kayaknya nih dapat bocoran nih tentang Pak Abi mau bikin buku nih kayaknya nih. Kapan Pak rilis? Rencananya Agustus bulan ini. Agustus. Iya. Bisa nih, ini kan lifetime nih teman-teman. Kalau dilihat nih, kalau memang sekarang lagi nontonnya di bulan Agustus, coba deh kepoin Instagramnya Pak Abi atau sosial medianya @subiakto. Nah, insya Allah tuh ada keterangannya. Tapi kalau teman-teman nontonnya sebelum Agustus, pantengin aja. Iya. Tapi jangan berharap banyak dari buku ini. Kenapa?
Karena buku ini tidak membuat Anda mengerti. Lah kok? Membuat Anda penasaran untuk ngeklik QR code-nya. Oh. Ada videonya. Oh, jadi dalam buku ada QR code untuk di-scan Ya, dan dapat video. videonya. Loh, berarti itu bisa dibilang bukan buku biasa dong? Bukan. BBB Dan itu. ketika Anda lihat video, Anda juga penasaran. Karena? Ikut buku shop-nya. Oh, emang raja branding nasional. Ini perdana saya bocorin nih. Wah, Masya Allah, keren. Ah, iya niatnya memang kita pengen belajar ya gimana cara bangun brand apa segala macam kan banyak yang salah arah ya. Nyatanya cek aja tadi dengan hal lucu yang terjadi ya AI apa segala macam. Ya apa sih kesimpulannya? Di luar dari udahlah kita nggak usah omongin lagi takutnya AI-nya minder gitu ya. Tapi kesimpulannya adalah belajar sama ahlinya teman-teman. Itu saran saya sih. Saya banyak menjalankan kasih solusi itu memang bisa dibilang hampir 100% saya belajar banyak sama Pak Abi yang saya terapkan di sini tentunya. Makanya bisa eksis. Yang pertama atas izin Allah dan kedua ikhtiar tepat sih ya. Nah, Ya, ada yang bilang loh, bukannya Pak Bi terkenal sebagai pakar iklan, ya, advertising. iya. Betul, sejak tahun 80 saya nyebur ke iklan. Tapi iklan saya ada dua macam. Oke. Iklan yang menjelaskan tentang fitur produk dan iklan yang menjelaskan tentang manfaat produk. Nah, Oke. manfaat produk itu adalah iklan branding. Mm-mm. Ternyata orang nggak gampang lupa fiturnya, tapi nggak bakal lupa manfaatnya. Oh, branding di situ tuh letaknya tuh. Betul. Apa contohnya misalnya Pak? Orang gampang lupa fiturnya. Eh, Oh iya, maaf Pak, saya potong mau pengingat. Ketika orang main ke rumah, ini nggak tahu nih nyambung apa nggak ya Pak ya? ya, Der, AC lu kok anget ya? Berapa PK ya? ya, Dari situ aja saya lupa tuh. ya. Nyambung nggak Pak? Bener ya? Setengah PK, 2 PK, 1 PK, orang nggak tahu. Saya Taunya nggak tahu. dingin. Nah, Iya bener, taunya dingin apa anget? ya. Iya. Manfaatnya dingin atau hangat. Iya. Makanya saya bikin tagline-nya justru setelah menggunakan Daikin, AC Daikin, keadaan di rumah semakin hangat. Yang diangkatnya tuh itu orang tuh lupa fitur. Iya. Coba berapa megapiksel handphonenya Dimas? Nggak tahu ya. Ya kan? Mungkin mbak-mbaknya dijelasin Berapa persen diskonnya waktu beli? Lupa deh. Oh iya. Nah, ini nih buat yang sering kejebak Kasih dalam diskon. kubangan-kubangan diskon nih. Diskon 50% itu banyak. Tapi produk apa aja lupa. Ya, Ya. betul. Tapi kalau gantinya ngopi ya kopi kok. Kalau seraku ya Indomie. Iya ya. Ini biangnya buat apa botolnya itu Sardos. Iya, extra jos, betul. Ya, terus TV Eropa harga Jepang itu Poltron. Pak, kok rata-rata Pak Bi itu kayak semacam antonim ya Pak ya? Saya nggak ngerti, mungkin Pak Bi bisa jelasin rumus marketing atau brandingnya. Antonim itu yang maksud gini ya, bahasa awam saya antonim ya. Nggak tahu itu maksudnya nanti strateginya apa. Kalau sudah duduk, lupa berdiri. Ada duduk, ada berdiri. Antonim. Ya. Paradoks. Paradoks. Oke. Istilahnya begitu kan? Ya, TV Eropa harga Jepang. Besar kecil. Heeh. Paradoks. Itu paling efektif. Nah ini menarik ya. Itu bagian dari strategi yang memang. Ya, bagian lagi. Lanjutan ya. Iya. Nggak cuma dasar, tapi lanjutan. Memang begitu yang kuat. Yang kuat itu. Boleh tahu alasannya Pak? Kenapa bikin tagline-nya begitu? Di mana-mana pertanyaan itu lebih kuat dari pernyataan. Setuju, betul. Ya kira-kira begitu. Oh, oke. Terkait dengan disrupsi juga sama. Sama. Kan sekarang kan eranya kan disruption Nah, gitu. disrupsi ada dua ya. Yang pertama, disrupsi pertama ya, itu ditulis oleh Richard D'Aveny, ada bukunya. Oke. Dia mengatakan disruption innovation. Jadi tidak ada disrupsi kalau tidak diinovasi produknya. Produknya harus inovasi. Misalnya Gojek, itu sepeda motor. Begitu diinovasi pakai jaket, pakai helm, terus pakai aplikasi, dia menjadi mendisrupsi yang lain. Oke.
gitu. Oke. Menurut Daphne. Ya. Tapi menurut John Meridrew, wah itu kemahalan dan kelamaan. Kapan orang mendisrupsi kalau gitu caranya? Lalu yang benar? Yang cepat. benar, John Meridrew mengatakan change the market convention. Tanpa rapat, tanpa ketemu-ketemu, pasar itu ada convention, ada kesepakatan. Oke. Harga handphone kira-kira berapa? Sepakat tuh. Harga bawang kira-kira berapa? Sepakat juga tuh. Nah, kalau mau mendisrupsi, kesepakatan itu dirubah, Caranya? diganti, bukan dengan harga, Tapi dengan yang lain. oke. Begitu. Airbnb. Tadinya namanya hotel itu ya harus bangunan gede. Tapi Airbnb cukup kamarnya aja. Oh. Yang dirubah mindsetnya, bukan produknya diinovasi. Sama kayak Tokopedia juga dong. Iya, Shopee gitu. iya. Orang bayangnya mall kan kalau isinya jutaan tenan, Betul. artinya mall tuh segede apa ya? Iya. Dengan aplikasi dia mendisrupsi. Wah, ini ilmu baru lagi nih. Begitu. Kayak Airbnb, terus apa lagi ya? Ya yang terkenal itu kerjanya John Meridrew. John Meridrew, oke. Artinya Nah, saya membantu teman UKM Hah? daripada mendisrupsi pakai inovasi, mendingan mendisrupsi memakai merubahan convention market. Maksudnya? Kesepakatan pasar di Eropa. Contohnya? Jadi kalau tadinya harganya 10.000 rata-rata, sekarang gue mau 30.000. Kan nggak segampang itu naikin harga. Tapi kalau yang dirubah mindsetnya bisa. Oh, pakai value. Ya, kayak value. Iya. Semua AC setengah PK. Iya. Semua AC 2 PK. Iya. Tapi yang bikin keluarga makin hangat belum tentu tuh dia tuh. Iya, betul. Kan nggak ngerubah hasilnya kan. Iya, Yang value. ngerubah value-nya. Wah, berat ini. Nih S3 Stanford University nih saya nih hari ini nih. Mahal nih ilmu ya. Buset dah. Masya Allah Pak Bi. Makanya saya juga kaget pada waktu ada yang berani membandingkan saya dengan Philip Kotler. Waduh. Saya juga kaget, masa Philip berbanding sama saya gitu. Ya. Tapi ternyata yang menulis postingan itu sudah mempelajari Oke. bedanya di mana. Oke. Dan saya penasaran sih, ada nggak ya kira-kira ya pakar-pakar itu kayak John Meridrew, siapa ya? Ya mungkin mereka senior ya. Misalnya ketika ngelihat Pak Abi gimana tuh ya? saya penasaran aja ya. Saya pernah ketemu sama John Meridrew Di mana? di New York pada waktu perusahaan yang dia pimpin itu mau mengakuisisi perusahaan saya. Wush, Gitu. Nah, dia mengajakkan konvensi itu. ngajak ketemu? Pernah ketemu. Oh, oke. Dia malah bertanya, yang namanya disruption itu teorinya baru ditemukan tahun 95 oleh Richard Daphne, 97 oleh dia. Mengapa kamu sudah melakukan disruption pada tahun 81? Lah gimana? TV Eropa harga Jepang. Oh, itu disruption ya? Disruption. Jadi TV Eropa, harga Eropa terdisrupsi oleh harga Jepang. Harga Jepang terdisrupsi oleh kualitas Eropa. Iya, itu nge-disruption tuh. Disruption. Ya, jadi akhirnya Jepang jadi naik tuh kelasnya. Iya. Istilahnya gitu kan? Iya. Gitu. Jadi Kok bisa? John Meridrew bikin tahun 95. Pak Bi bikin 97. apa brandnya Polytron ya? Iya. Polytron tahun 81. 81. Iya. John Meridrew 97. Lah, yang dapat ilham siapa ya berarti ya? Nah. Qadarullah. Oh, Qadarullah. Iya kan? Wow. Akhirnya dia bingung dong tuh dia. Lah kok kamu udah bikin dari tahun segini? Nah, itu makanya dia ngotot ngejar-ngejar saya. Oh iya benar. Atau jangan-jangan dia nyontek Pak Abi kali ya? Akhirnya dia bikin buku Dia baru seolah-olah. tahu sih. Baru tahu. Oke. Ya, Kalau mau tahu lebih lanjut nih, Pak Abi, belajar langsung mungkin saya bantu teman-teman agar lebih mudah di deskripsi di bawah ya. ya, ada bookshop online untuk teman-teman di luar kota dan bookshop offline. Nah, tuh. Nah, workshop offline-nya biasanya saya bikin di Kempinski. Ya. Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol di situ,
belajar bareng. Dan di online teman-teman luar kota yang minta. Wah, saya di luar negeri Pak, saya di Taiwan, saya di Korea, saya di Amerika, mau belajar ya online aja Pak, gitu. Jadi saya bikin workshop online dan workshop offline. Oke. Gitu. Offline terbatas 50 orang, kalau yang online nggak saya batasin. Oh, karena cakupannya luas ya. Ya, dan banyak dari luar negeri, teman-teman TKI itu. Iya. Sayang sekali kalau mereka, Pak nanti kalau saya pulang dari luar negeri, kembali ke Indonesia, saya mau punya produk sendiri. Ya. Iya. Harus tahu pemahaman bedanya, mau jualan pakai branding, jualan pakai marketing, atau jualan pakai selling. Risikonya apa, caranya bagaimana. Itu pentingnya branding, marketing, selling tuh ya. Jadi tapi kalau sudah diputuskan, saya mau jualan pakai branding ya, karena ujung-ujungnya marketing pasti branding, itu ikut yang magnet branding. Oh, pilihannya magnet branding. Ya. Oke. Jadi sebaiknya emang alumni itu memahami dua-duanya. Kalau paham dua-duanya, itu lainnya semua gampang. Ngebut tuh. Iya. Nah itu tuh. Teman-teman cek aja deh di deskripsi di bawah. Tinggal pilih aja ya. Yeah. Nanti masuk ada beberapa link atau mungkin cek aja link yang tertera di situ. Tinggal dikepoin aja. Nanti tinggal pilih mau yang mana. Karena mumpung Pak Bi insya Allah masih semangat mengajarkan UMKM. Meskipun beliau sangat senior dan ya bisa dibilang sudah tak lagi muda. Yeah. Tapi ilmunya juga mencakup anak-anak muda dan seterusnya. Seperti inilah mumpung lagi semangat. Yang kita khawatirkan ketika Anda berpikir-pikir entar-entar, Pak Binya sudah malas tuh. Aduh bahaya itu. Udah pakai buku aja. Iya kan? Iya. Ya itu yang jadi persoalan. Nah, jadi jangan lupa banyak kan yang ikut workshop itu mau selfie. Nah itu. Dan punya jaket ini kayak saya. Iya betul. Ini jaketnya. Ini mahal nih. Ini value-nya mahal nih. Saya pakai itu kan ketika mau meeting aja kan kadang kita mau pitching pakai ini. Betul. Biar seolah-olah kita punya brand nggak kaleng-kaleng. Iya. Ya makasih Pak atas. Loh ikut Papi juga? Iya langsung tuh cair tuh. Jadi gimana? Mau bareng sama Kasih Solusi sebagai media partner? Artinya terobosannya pasti akan cepat tuh. Iya. Oke Papi, ada yang mau tambahin Papi? Saya suka banget episode kali ini nih. Apalagi dikejutkan dengan AI yang mati kutu. Yang paling baru. Iya. Ternyata ilmu lama nggak bisa dideteksi oleh barang baru. Wah, itu bagus tuh. Itu jadi tagline tuh. Paradoks lagi. Paradoks lagi tuh. Lama baru. Iya, ilmu lama nggak bisa dideteksi dengan teknologi baru ya. Iya, betul. Waduh, gede. Nggak bisa dideteksi, nggak bisa dipublikasi gitu. Jadi di situ saya makin yakin bahwa walaupun ilmunya lama, tapi brand itu tetap relevan. Iya, itu. Susah sih kalau udah kayak gitu mah emang tetap lah makhluk ciptaan Allah yang lebih sempurna dibanding robot. Robot buatan manusia, manusia buatan Allah. Itu. Ada di buku saya. Oh ada? Wah mantap. Ditunggu. Terima kasih Papi ya. Masih. Kita kasih solusi.